Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Garsa. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan apa itu resensi. Baik, resensi adalah tulisan yang isinya itu menilai atau menimbang karya yang diciptakan oleh orang lain. Jadi semacam penilaian, kita nulis penilaian apa yang kita baca dan apa yang kita lihat dari si karya orang lain ini. Lalu resensi sendiri mempunyai struktur resensi itu ada 6. Yang pertama ada judul resensinya. Yang kedua, setelah itu ada sampul bukunya. Yang ketiga itu setelah sampul buku ada identitas bukunya. Yang keempat ada bagian pendahuluannya. Yang kelima isi resensinya. Dan yang keenam dia penutup. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari strukturnya. Dari judul bukunya tuh harus sesuai sama isi resensinya, dan judul resensinya ini harus menarik biar orang juga tertarik untuk membaca. Lalu yang kedua itu ada sampul buku. Setelah judul buku, kalian bisa naruh sampul buku dari sampul buku yang kalian resensikan. Yang ketiga ada identitas buku. Identitas buku ini bisa kayak penulisnya, penerbitnya, lalu ada jenis bukunya, setelah itu tahun terbitnya, berapa halaman, terus ISN-nya. Jadi itu identitas yang ada dari buku yang diresensikan. Setelah identitas buku ada bagian pendahuluan resensi. Itu pendahuluan dari apa yang kalian baca. Jadi terus kalian resensikan. Baru isi resensinya itu isi yang kalian nilai buku tersebut. Lalu ada penutup. Nah, di penutup ini bagian akhir kalian bisa memberi saran untuk si penulis buku, untuk si buku ini. Jadi di penutup ini bisa dipakai untuk saran. Yang selanjutnya saya akan membahas kebahasaan pada teks resensi. Kebahasaan resensi yang akan saya jelaskan itu ada 3. Yang pertama itu ada konjungsi penerang pada teks resensi. Konjungsi penerang ini konjungsi yang merupakan kata penghubung untuk menjelaskan atau menginformasikan suatu hal. Contoh katanya tuh kayak yakni, yaitu. Lalu yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini kata penghubung yang berfungsi untuk menyatakan keterangan waktu. Contohnya sewaktu-waktu, kemudian, terus setelah itu, seperti itu. Yang terakhir ini ada pernyataan saran atau rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan sebuah proses komunikasi untuk memberikan atau menginformasikan secara personal, atau bisa disebut dengan saran. Jadi kalian bisa pernyataan saran ini memberi saran. Lalu contoh pernyataan saran atau rekomendasi ini, contoh katanya tuh jangan, seharusnya, hendaknya, gitu. Jadi ada 3 kebahasaan resensi yang saya jelaskan. Itu tadi sedikit materi tentang resensi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.